Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Pratiwi. Saya di sini akan membahas materi yang diberikan dengan judul Pembinaan Sumber Daya Manusia, hubungannya dengan pelestarian sumber daya alam. Nah, sebagai makhluk berbudaya, manusia bertanggung jawab terhadap Tuhannya. Dalam arti menjaga kelangsungan hidup manusia dan melestarikan lingkungannya. Dalam melakukan kelangsungan hidup, tentunya manusia memanfaatkan sumber daya alam. Sumber daya alam secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dari berbagai benda alam dan tambang yang terkandung di dalam tanah, sedangkan yang dapat diperbaharui merupakan sumber daya alam yang dapat diusahakan dan dibudidayakan sehingga bisa berkembang biak. Sojiran menjelaskan bahwa dalam menjaga kelangsungan hidup, manusia berusaha memanfaatkan sumber daya yang disertai pengolahan yang baik. Sumber daya manusia tergantung dengan kelestarian ekosistemnya. Maka dari itu, jika ekosistem sudah tercemar, manusia juga pasti akan kesusahan. Sebagai contohnya, seperti sungai-sungai yang dihancurkan ekosistemnya menggunakan racun yang sudah jelas airnya sudah tidak bisa lagi dikonsumsi. Seperti pembuangan limbah di sungai yang banyak mengandung bahan racun yang berbahaya. Itu juga merupakan perbuatan yang tidak bertanggung jawab terhadap kelestarian ekosistem. Nah, yang pertama itu adalah sumber daya manusia dan sumber daya alam merupakan unsur lingkungan hidup. Nah, di dalam lingkungan hidup kita dapat menjumpai benda, daya, dan keadaan. Dalam kemungkinan manusia atau makhluk lainnya dapat memenuhi kebutuhannya sehingga dapat hidup dan berkembang dengan baik. Nah, benda di sini diartikan sebagai benda yang hidup atau benda mati yang bisa dimanfaatkan atau tidak oleh makhluk hidup atau manusia kan. Seperti udara, tumbuh-tumbuhan, tanah, dan bahan tambang lainnya. Dan juga yang kedua ada daya dapat diartikan sebagai tenaga atau energi yang dapat diartikan lain sebagai panasnya matahari atau angin atau air dan juga tenaga yang dihasilkan dari karya manusia dengan teknologi. Sedangkan kalau keadaan itu seperti iklim, cuaca, atau kesuburan tanah. Dan juga yang kedua ada hubungan sumber daya manusia dan sumber daya alam. Sumber daya manusia dan sumber daya alam senantiasa berhubungan. Jadi jika manusia ingin melangsungkan hidupnya, hendaknya menjaga ekosistem. Menurut Zamroni, kerusakan lingkungan sebagian besar disebabkan oleh manusia sendiri. Misalnya adanya urbanisasi, peningkatan gaya hidup, perubahan teknologi itu disebabkan oleh masyarakat itu sendiri. Misalnya kita ingin meningkatkan gaya hidup untuk meningkatkan pendapatan. Nah, itu juga bisa dapat mengancam lingkungan. Misalnya kayak teknologi tadi. Nah, banyaknya transportasi bisa menambah semakin menambah adanya polusi udara. Nah, selain itu tindakan dalam mencari ikan di sungai juga menggunakan bahan beracun yang mengakibatkan matinya semua organisme yang ada, sehingga keseimbangan ekosistem sungai tersebut menjadi rusak. Nah, yang ketiga, hubungan pembinaan sumber daya manusia dan pelestarian sumber daya alam.
Nah, hakikat kehidupan manusia adalah untuk mempertahankan hidupnya dan kelangsungan manusia. Agar pemanfaatan sumber daya tersebut dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka pelaksanaan pembinaan sumber daya manusia diarahkan pada pengembangan pikiran moral dan lainnya. Pembinaan sumber daya manusia seperti itu diharapkan dapat menjamin pemanfaatan dan pelestarian alam, baik dalam arti memenuhi kebutuhan manusia dan mempertahankan hidupnya seperti itu. Dan yang keempat adalah pembinaan sumber daya manusia melalui jalur pendidikan formal. Nah, untuk melestarikan sumber daya jalur pendidikan formal dari sekolah tingkat dasar atau SD ini sampai perguruan tinggi merupakan tempat yang strategis untuk melaksanakan usaha-usaha yang bersifat edukatif. Maka dalam rangka menuntut adanya partisipasi masyarakat untuk melestarikan sumber daya alam, lebih-lebih terhadap sumber daya yang tidak dapat diperbaharui kan. Lembaga pendidikan juga diharapkan untuk meningkatkan peranannya dalam membina dan mendidik dalam rangka pelestarian sumber daya alam itu sendiri. Nah, hal ini terasa penting karena usaha yang dilaksanakan sejak dini pasti akan membuahkan hasil yang lebih baik untuk nantinya. Nah, yang kelima ada pembinaan melalui jalur pendidikan non formal. Nah, dalam jalur pendidikan non formal, pertama kita harus memulai dari keluarga untuk memberikan edukasi yang membentuk pribadi yang baik. Itu adalah itu sangat penting ya untuk pendidikan dalam keluarga ini. Yang pentingnya itu bagi pendidik atau orang tua gitu. Ada orang tuanya memberikan contoh yang baik, teladan yang baik itu sebagai pengarahan. Teladan yang baik ini merupakan alat pendidikan yang sangat penting dan juga diperkenalkan norma-norma kehidupan yang nantinya akan dijadikan pedoman dalam hidup bermasyarakat, dan ini menjadi tanggung jawab keluarga. Lalu pendidikan non formal dapat kita ikuti melalui kegiatan masyarakat seperti PKK di tingkat RT, RW maupun desa, dan ada juga kegiatan muda-mudi sebagai wadah kegiatan positif pembinaan sumber daya manusia. Dan untuk melestarikan sumber daya alam itu sendiri. Menurut saya dalam pembahasan di atas kita dapat simpulkan bahwa salah satu cara dalam pembinaan sumber daya manusia hubungannya dengan pelestarian sumber daya alam adalah melalui pendidikan. Mungkin itu saja yang saya dapat simpulkan di materi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum dari itu saya akan mengajukan satu pertanyaan, yaitu bagaimana caranya memaksimalkan pendidikan untuk sumber daya manusia. Sekian dari saya, itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.